tradisi. Yang pertama Agustinus, yang kedua Irenaeus. Dua-duanya tokoh skolastik, tokoh besar dalam agama Kristen yang awalnya filosof. Agustinus ini banyak terpengaruh Manikeanisme Iran, nanti pikiran-pikirannya, juga Neoplatonisme. Neoplatonisme ini standar pijakan orang-orang Helenis, termasuk orang-orang skolastik. Dia menginspirasi hampir semua pemikiran abad tengah, termasuk di Islam. Neoplatonisme. Nah, teodisinya Agustinus dan Irenaeus. Kita lihat dulu teodisinya Agustinus. Asal-usul kejahatan, itu teori pertama. Katanya Agustinus, Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan membuat dunia ini juga sempurna. Kalau Tuhan sempurna, dunia ini sempurna, lah kok ada kejahatan, ada kekacauan, ada penyakit, ada bencana. Itu penyimpangan, deviasi. Itu apa? Penyelewengan. Sudah tidak asli lagi. Sudah dikacaukan sendiri oleh manusia. Jadi alam ini sudah sempurna, manusia juga sempurna. Cuma manusia dikasih kebebasan dan alam ini terus jadi rusak. Ada penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan itu pasti tidak diciptakan oleh Allah. Kerusakan itu pasti tidak diciptakan oleh Allah. Tapi dunia yang sempurna dikacaukan oleh manusia. Lah kalau tsunami, lah kalau gempa bumi sama. Itu tingkah polanya manusia yang mengacaukan keseimbangan alam. Karena itu bukan salah Tuhan. Jadi Tuhan jangan disalahkan, itu salahmu sendiri. Kalau kamu pilek, itu karena kamu nekat hujan-hujan. Kalau kamu jomblo, itu karena salahmu sendiri, gak proaktif. Jangan salahkan Tuhan. Kamu didekati juga malu-malu, gak berani ngomong langsung. Yang disalahkan kok Tuhan. Itu salahmu dewe. Jadi kamu yang bikin kacau, sudah diciptain jodoh, jodohnya datang malah lari. Lah kapan ketemunya? Gitu kamu marah-marah sama Tuhan. Kamu sudah dikasih sungai bagus-bagus, enak-enak, buang sampah di situ terus banjir. Banjirnya datang, yang disalahkan Tuhan. Kok cuma kita yang dikasih banjir? Ya memang cuma kamu yang buang sampah di kali. Iya kan? Kamu sakit paru-paru, Tuhan, kok saya dikasih kayak gini? Ya salahmu dewe, kamu ngerokok. Temenmu ndak. Ya kan? Tuhan, macam-macam lah. Itu semua yang kamu lakukan, ya buahnya kamu nikmati sendiri. Itu hasil pilihanmu sendiri. Oke, tubuhmu gatel-gatel nyalahi Tuhan. Salah dewe ratus. Oke, asal-usul kejahatan seperti itu. Oleh karena itu, kejahatan bukan perbuatan Allah. Malah kalau katanya Agustinus, itu perbuatan manusia. Dan ada sebagian malaikat yang balelo. Ada kan, kalau Kristen juga percaya ada malaikat balelo. Di Islam kan ada cerita malaikat balelo. Malaikat yang namanya Harut sama Marut. Itu kan malaikat yang balelo. Mungkin bosan jadi malaikat kan. Kalau di film-film barat kan ada malaikat yang jatuh cinta sama cewek, terus milih jadi manusia aja. Begitu jadi manusia, ceweknya mati. Kan ada itu film. Apa itu? Nah, itu kejahatan. Yang mungkin melakukan kejahatan jadi bukan Allah. Jadi Allah gak ikut-ikut. Dan dunia ini memang sangat mungkin lahir kejahatan. Kenapa? Karena Allah ngasih sunatullah dan ngasih manusia kebebasan. Dan pilihan terserah manusia. Kalau Allah, dia sempurna, gak mungkin berubah. Kalau makhluk termasuk manusia,
dia bisa berubah dan bisa salah. Itulah sumbernya kesalahan. Itu kemungkinan kejahatan. Teori kedua, Agustinus. Teori ketiga, ini loh, kalau gempa Pak, gimana manusia bikin gempa Pak? Loh, kadang-kadang ada yang memang model gempa, model tiba-tiba gunung meletus. Itu kadang-kadang Allah memang sengaja bikin itu untuk menghukum. Sudah capek lihat gayamu yang kayak gitu, terus sudahlah dikasih gunung meletus, sudahlah dikasih gempa. Kadang-kadang Allah intervensi seperti itu karena pokalnya manusia sendiri. Jadi ada hukuman-hukuman tertentu untuk kejahatan. Jadi yang jelek-jelek itu dari manusia, Allah tidak ikut-ikut, tapi kadang-kadang Allah ikut untuk menghukum karena saking parahnya. Kayak umat nabi-nabi zaman dulu itu kan ada yang dihancurkan langsung, ada ini karena memang parah. Hanya katanya umat nabi kita yang enggak, umatnya Nabi Muhammad yang Allah menyabar-nyabarkan diri sampai akhir zaman, ya kan, nggak dihancurkan langsung. Karena saking sayangnya pada Nabi Muhammad, makanya kita nggak dihancurkan langsung. Tapi mungkin Allah sudah kuat lihat kita tiap hari itu, nomor siji besok mau dihancurkan Indonesia, guys. Nyebeli semua kalau lihat berita. Mungkin Allah sudah mulus perutnya pengen ngumpulin. Itu hukuman untuk kejahatan. Jadi itu teodisinya Agustinus. Cuma pikirannya Agustinus tadi ini dibantah lagi oleh orang sana juga, bukan kita. Kalau kamu kan dengerin kayak tadi cuma manggut-manggut. Oh iya ya, berarti memang Allah nggak menciptakan kejahatan. Yang menciptakan itu manusia. Kadang-kadang kita juga dihukum oleh Allah karena kesalahan kita. Kalau kita kan senang menerima gitu. Tapi filosof yang lain zaman itu nggak terima, ada salah logis di sana. Yang pertama, seandainya toh itu hasil karyanya manusia, kejahatan dan penderitaan itu, bukankah itu juga Allah tahu dan kuasa untuk menghentikannya? Lah kok Allah diem aja? Apa Allah nggak sayang kita? Pertanyaannya balik ke yang awal tadi. Jadi solusinya Agustinus tidak menyelesaikan masalah. Tetap balik ke pertanyaan awal. Bolehlah disebut bahwa ini salah manusia, hasil karyanya manusia sendiri, banjir, tanah longsor karena manusia suka nebangi pohon dan seterusnya lah, termasuk kamu jomblo tadi. Nah, katanya Selayar Masel, tokoh hermeneutik yang bantah Agustinus, seandainya toh begitu kan Allah juga tahu dan bisa menghentikan kan Allah. Apa susahnya sih Allah ngasih? Misalnya kamu males pendekatan tapi sama Allah dikasih juga kan, Allah Maha Kuasa. Tapi kok Allah nggak ngasih? Apa Allah nggak terlalu sayang sama kita? Kan Allah Maha Penyayang. Atau Allah nggak punya sifat itu? Balik lagi yang persoalannya ke awal. Jadi sudah dikasih solusi bagus-bagus, dibetahkan lagi. Nah itu logika namanya. Itu yang disebut keterbatasan akal. Yang kedua juga begitu. Katanya siapa sih baik buruk itu selalu pilihan. Kadang-kadang juga orang yang tidak ngerti baik buruk melakukan keburukan. Orang tidak ngerti apa-apa, orang bodoh, tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Ketika melakukan sesuatu ternyata dia milih yang buruk. Itu berarti apa? Di kepalanya sudah ada informasi tentang keburukan. Lah yang ngasih siapa? Wong dia bodoh. Siapa lagi kalau bukan dia? Lah ya kan, inspirasi jahat itu. Kamu kan selama ini ngertinya sumber pengetahuan dari Allah langsung, ilmu laduni. Pas kebetulan bagus-bagus. Tapi kadang-kadang para penjahat itu juga inspirasi langsung loh.
tiba-tiba punya ide, wah begal cara kayak gini sip itu. Lo itu nggak belajar lo itu. Kira-kira dari mana datangnya kayak gitu? Yang mengizinkan pengetahuan jahat itu masuk di kepalanya siapa? Nah itu gugatan kedua. Tidak selalu manusia aktornya. Kadang-kadang yang manusia itu tiba-tiba punya ide jahat sebagaimana manusia, tiba-tiba punya ide bagus, menemukan sains, menemukan ilmu baru, demikian juga menemukan teknik kejahatan yang baru, kadang-kadang tanpa belajar. Jadi teodisinya Agustinus mentah lagi di sini. Tadi sudah nemu jawaban, dimentahkan lagi, judek lagi kamu. Sekarang masuk ke Irenaeus. Oke, Irenaeus, ya wes kalau gitu berarti Tuhan punya andil lah untuk berbuat jahat. Tapi jangan kesusu dulu bilang bahwa Tuhan itu jahat. Jadi gini loh katanya Irenaeus, alam semesta ini Tuhan itu sebenarnya ingin menciptakan manusia dan alam ini sempurna. Cuma ya ndak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk manusia lahir terus ting jadi manusia sempurna yang lengkap, yang moralnya tinggi. Ndak, harus melalui proses. Nah, dalam proses untuk menjadi sempurna inilah kadang-kadang harus melewati sakit demi sakit, melewati bencana demi bencana, melewati ujian demi ujian, sampai nanti dia sempurna. Jadi rahasianya di situ katanya Irenaeus. Ya memang Tuhan yang menciptakan kejahatan, tapi rahasianya apa? Bikin kita sempurna, bikin kita semakin teruji, bikin kita jadi manusia insan kamil karena sudah diuji, sudah. Nah, itu argumennya Irenaeus, teodisinya. Jadi ciptaan sempurna yang belum sempurna. Kayak kamu ini loh kan, sebenarnya kamu manusia yang sempurna, sudah dewasa, cuma kan belum jadi sempurna, perlu melalui beberapa aspek kehidupan lagi. Kalau orang Jawa sampai dadi wong, bagi orang Jawa kamu belum dadi wong, belum punya keluarga, belum punya penghasilan mapan, belum jadi wong. Kalau di agama jadi manusia sempurna, kayak di Ibnu Arabi atau insan kamil. Tapi untuk menuju ke sana banyak hal yang harus kamu lalui, termasuk penderitaan. Itu argumen pertama. Argumen kedua katanya Irenaeus, yo free will tadi. Tuhan memang harus mendesain alam semesta itu bisa untuk ajang berbuat baik, bisa untuk ajang berbuat jahat. Kenapa? Karena manusia juga dikasih kebebasan untuk milih berbuat baik dan berbuat jahat. Alam semesta didesain untuk memungkinkan orang bisa maling, karena manusia juga dikasih potensi bisa maling. Entah dia pakai apa enggak, maksudnya itu. Jadi Allah itu hanya ngasih potensi-potensi baik pada manusia maupun pada alam semesta. Tujuannya pada manusia. Gunung itu dikasih potensi bisa longsor, laut dikasih potensi bisa tsunami, kemudian apalagi sungai dikasih potensi bisa banjir, dan manusia dikasih potensi bisa baik bisa jahat, tergantung mana yang dia pilih. Ketika manusia berhadapan dengan sungai, dia bisa memelihara sungai atau merusak sungai. Kalau dia merusak sungai, maka potensi banjirnya sungai akan muncul. Kalau dia memelihara, ya tidak muncul. Nah, itu teori free will dari Irenaeus. Jadi kejahatan itu sifatnya potensial. Bukan kok Tuhan yang bikin kejahatan. Manusialah yang mengaktualkan kejahatan itu dari cuma potensi terus jadi beneran. Kayak kamu dikasih punya potensi bisa sakit flu, karena manusia
punya bakat untuk flu. Tapi yang mengaktualkan kamu flu beneran ya dirimu, gaya hidupmu, cara makanmu. Nah, itu argumen free will. Jadi kuncinya ada pada manusia. Nah, sekarang ayo dibantah lagi. Jadi jawaban apik-apik itu dibantah lagi sama filosof. Terus kalau pakai jawaban itu, Irenaeus, katanya beberapa filosof setelah dia, yang pertama, perilaku moral itu jadi nggak ada gunanya. Kalau manusia bisa pakai alasan proses, Pak, saya sekarang masih nyontek, tapi besok kalau sudah sempurna ilmuku, aku nggak butuh nyontek deh, Pak. Oh iya, memang Allah menciptakan kita tidak sempurna. Nah, kamu bisa kan alasan kayak gitu. Kayak kamu salah terus dari Pak, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa, Pak. Jadi tidak apa-apa. Pada akhirnya kita bisa bertobat. Perilaku moral jadi nggak ada gunanya. Orang bisa alasan ongoing proses. Melakukan kesalahan apapun, ya berproses. Maklum masih muda, ya berproses, dimaklumi aja lah. Orang tua itu kapan terus dihukumi? Yang tua minta dimaklumi, yang muda minta dimaklumi, apalagi yang anak-anak, ya kan? Perilaku moral jadi nggak ada gunanya. Orang minta dimaklumi terus dengan alasan proses. Terus kalau memang begitu proses menuju sempurna, berarti orang tidak bisa dihukum. Wong itu proses. Allah juga nggak bisa disalahkan kalau orang berbuat jahat. Wong itu skenario-nya Allah semua. Kalau memang duduk persoalannya kayak gitu, apa gunanya surga, neraka, pahala, siksa dalam agama? Ini kan orang yang percaya sama Allah kan tadi yang bantah, yang percaya sama Tuhan. Kalau memang semua skenario Allah untuk menuju kesempurnaan, berarti ya tidak usah surga neraka. Orang bisa komplain. Itu kan yang dibantah oleh Imam Asy'ari pada gurunya yang Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Waktu dia pindah, Imam Asy'ari yang tokohnya Asy'ariyah kan awalnya seorang Mu'tazilah 40 tahun, tapi terus tobat mendirikan Asy'ariyah ketika Mu'tazilah mulai kalah, mulai susut. Itu kan yang diperdebatkan ketika dia tanya tentang anak kecil pada gurunya. Kalau di Mu'tazilah ya yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kalau antara salah dan benar ya besok antara surga dan neraka. Itu Mu'tazilah. Manzilah bainal manzilatain. Orang fasik, mukmin yang fasik itu manzilah bainal manzilatain. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka, pokoknya di antara dua. Ya mungkin nongkrong ngobrol bareng-bareng di depan surga sambil ngirim neraka dikit itu. Itu kan manzilah bainal manzilatain. Tidak ada di sana juga tidak ada di sini. Ya besok kita ngumpul, kita kan termasuk mukmin yang dosanya banyak. Ya bisa kita ngumpul bareng-bareng di depan surga, merokok-merokok, ngopi-ngopi sambil wah. Iya, kita ngaji di sana. Nanti kalau ya tanyanya Imam Asy'ari itu tentang anak kecil. Guru kalau anak kecil meninggal, dia ada di surga apa ada di neraka? Yo, anak kecil kan nggak punya dosa, yo masuk surga. Tapi karena belum pernah melakukan amal baik, ya dia masuk surga di level paling bawah. Jadi surga basement lah, paling bawah sendiri. Ini kan surga itu kan kayak hotel, ada tingkat-tingkatnya. Yang paling tinggi bareng Nabi Muhammad, yang kelas basement itu yang nggak pernah melakukan amal baik. Terus katanya Imam Asy'ari, lah kalau bayinya protes, dulu ya Allah kenapa kok saya dimatikan waktu bayi?
Saya kan nggak sempat melakukan amal baik. Sekarang saya ditaruh di bawah. Itu kan skenario sendiri. Saya sekarang tersiksa. Tanyanya Imam Asy'ari. Itu kalau bayi. Nah kalau misalnya ada penjahat terus konflik juga gimana guru? Misalnya penjahatnya, kok ngerti saya jadi penjahat, kok saya dimatikan aja waktu bayi. Mending lah masuk neraka, masuk surga meskipun basement, daripada sekarang masuk neraka. Nah, terus gurunya nggak bisa jawab, terus dia pulang mikir, lama-lama keluar, terus lahirlah Asy'ariyah. Itu problem ini sebenarnya, apa gunanya surga, apa gunanya neraka. Terus pikirannya Irenaeus ini pada akhirnya juga menunjukkan ya tetap aja kejahatan itu berarti karepnya Tuhan juga. Tuhan tahu, Tuhan ngerti, tidak menyelesaikan masalah. Problem lama masih tetap ada. Itu problem teodisinya Irenaeus. Ada pikiran baru John Hick dan kawan-kawan, termasuk Whitehead. Ada namanya teologi proses.